Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita pada hari ini, iman, beragama dengan agama Islam, di saat manusia menganggap bahwa hal ini perkara yang kecil saja. Padahal sesungguhnya hari di mana ketika manusia berdiri di hadapan Allah, justru apa yang ada pada mereka tidak ada nilainya, kecuali sifat takwa yang bisa membersihkan jiwa mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta benda dan anak keturunan manusia, kecuali mereka yang datang kepada Allah dalam keadaan membawa hati yang bersih, yaitu bersih dari kotoran-kotoran maksiat dan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati, kita hidup di satu zaman yang penuh dengan fitnah. Maka belajar ilmu agama merupakan jalan keluar yang terbaik untuk menghindar dan menjauhi segala macam jenis fitnah. Li'anna fi talabil ilmi tariqun alladhi yasilu aw tasiluna ila jannatillahi ta'ala. Karena belajar ilmu agama merupakan jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan di dalamnya dalam rangka mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Ta'ala. Kesempatan kali ini, pagi ini kita akan menjelaskan tentang isruna nasihah li ukhtil muslimah, 20 nasihat penting bagi wanita-wanita muslimah. An-nasihatul ula, nasihat yang pertama, aslihi ma bainaki wa bainallahi yuslihu ma bainaka wa bainan nasi.
aw yusallihu ma bainaki wa bainan nasi. Saudariku muslimah, perbaikilah hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki keadaanmu antara engkau dengan manusia yang ada. Hadhihi qaidatun rabbaniyah mutaraddah fi jami'il akhwali. Ini merupakan kaidah yang agung yang bisa mengikat seorang hamba kepada ikatan yang bagus dan kuat. Ketika seorang hamba, anti wahai ukhtil muslimah, memperbaiki hubunganmu dengan Allah Ta'ala, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan dirimu. Qala Allah Azza wa Jalla fi Al-Qur'anil Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, bila engkau menolong agama Allah, yakni engkau perbaiki dirimu dalam beragama dengan agama Allah, yansurkum, niscaya Allah akan menolongmu, Dia memperbaiki dirimu. Wa yaqulullahu azza wa jalla, Allah juga mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ketika seorang hamba bersama dengan Allah Ta'ala memperbaiki dirinya, mereka itu orang walladzina hum muhsinun, orang-orang yang senantiasa mengadakan perbaikan, maka Allah akan tolong mereka. Orang bertakwa tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, ay mahabbatan wa mawaddatan fi qulubil mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lagi beramal soleh, kelak Allah akan menjadikan buat mereka, kelak Allah Ar-Rahman akan menjadikan buat mereka wuddan. Apa itu wuddan? Rasa cinta, rasa sayang dari hati orang-orang yang beriman, di dalam hati orang-orang yang beriman. Ketika seorang hamba memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan jadikan orang lain memandangnya sebagai dengan pandangan yang penuh dengan rasa cinta, dengan pandangan yang penuh dengan rasa kasih sayang. Dan ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita merasa khawatir ketika kita mengamalkan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Percayalah, sayaj'alullahu rahmanu wudda, kelak Allah akan menjadikan bagi mereka, Ar-Rahman akan menjadikan bagi mereka rasa cinta, yakni dicintai manusia, disayangi manusia. Rawat Tirmidzi fi sunani an Anas bin Malik marfu'an. Inilah Imam Tirmidzi, beliau meriwayatkan dalam kitab sunannya dari jalur riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala secara marfu'. Beliau mengatakan, man kanatid dunya hammuhu, man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina aynayhi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita tertinggi miliknya, maka Allah akan buyarkan pemikirannya. Allah akan pisahkan dari yang dia inginkan. Sungguh dunia tidak akan mendatanginya kecuali sesuai yang telah ditakdirkan untuk oleh Allah untuknya. Wala yumsi illa faqiran, wala yusbihu illa faqiran, sehingga dia tidaklah bertemu dengan sore hari melainkan dia merasa dia itu orang yang paling miskin, dan tidaklah dia berpagi hari melainkan dia orang yang paling fakir. Wa ma aqbalu 'abdun ila Allah azza wa jalla illa ja'ala Allah ta'ala qulubal mu'minina tunqadu ilaihi bil wuddi wa rahmah. Dan sesungguhnya tidaklah seorang hamba ketika dia menghadapkan dan menyerahkan urusannya kepada Allah azza wa jalla, tujuan hidupnya adalah Allah Ta'ala, maka Allah akan menjadikan dalam hati orang beriman mencintainya, menyayanginya
wa kana Allahu bikulli khairin asra. Sungguh dan adalah Allah Ta'ala itu terhadap segala sesuatu Dia memberikan dengan cepat. Lihat, ketika manusia memperbaiki hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, Allah janjikan melalui firman-Nya dan juga melalui lisan Rasul-Nya, kecintaan makhluk akan datang kepadanya. Walaupun manusia berusaha membencinya, Allah akan menjadikan kelembutan pada diri hati manusia untuk mencintainya. Wa in aradatil kifayati min syururin nasi, fallahu takafula bi kifayati min abdihi haqqul ibadah. Faqala ta'ala, alaysa Allahu bikafin abdahu wa yukhawwifunaka billadina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min hadin. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menghidupkan orang-orang yang merasa cukup. Wa in aradti al-kifayata min syururin nasi fallahu takafful bi kifayah min abdi. Kalau engkau menghendaki kecukupan itu datang dari manusia, engkau harus ingat yang bisa mencukupimu itu Allah dari manusia. Karena Allah mengatakan alaisa Allahu bikafin abda, bukankah Allah zat yang Maha menyempurnakan apa yang dibutuhkan hambanya? Maka yang bisa menyempurnakan kebutuhan hamba itu hanya Allah. Saudariku muslimah, bila engkau memperbaiki hubunganmu dengan Allah, pasti Allah akan berikan kepadamu hal-hal yang di luar pemikiranmu. Pertolongan yang datang tiba-tiba, jalan keluar yang terbuka lebar, dijauhkan dari fitnah. Wa yaqulullahu ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya urusannya mudah untuknya. Yakni kalau manusia memperbaiki hubungannya dengan Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Sesulit apapun, setinggi apapun yang harus dia daki, itu dimudahkan oleh Allah. Allah juga mengatakan di ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang yang beriman, bila engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untukmu furqanan, sesuatu yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Hal yang berbeda ada pada dirimu, pertolongan. Wa in aradtil bu'da anil wuqu'i fil fawakhisi fallahu ta'ala yaqul kadzalika linasrifa anhu su'a. Bila wa in aradtil abdu anil wuqu'i fil fawahish, kalau seandainya engkau menginginkan tentang suatu perkara jauh dari orang-orang, menginginkan jauh dari orang-orang yang berbuat kemaksiatan, maka Allah akan memalingkanmu dari kemaksiatan itu. Sebagaimana Allah katakan wa kadzalika linasrifa anhu su'. Demikian itulah agar kami menjadikan darinya itu jauh dari kejelekan-kejelekan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan ikhwafillah, Waalaikumsalam. Orang yang menginginkan dirinya diperbaiki oleh Allah Ta'ala, dia harus memperbaiki dulu hubungannya dengan Allah. Dimulai dengan niat. Umar mengatakan, man hasalat niyatu fil haqqi, man khalasat niyatu fil haqqi, walau ala nafsihi kafallahu ma bainahu wa bainan nasi. Barang siapa mentuluskan tujuan hidupnya kepada Allah dalam menempuh kebenaran, walaupun itu cuma dia detikkan di dalam hatinya, maka Allah akan mencukupi semua keperluannya. Allah akan perbaiki urusannya dengan manusia. Wa man tazayyana bima laysa fi syanahu Allah Ta'ala. Tapi barang siapa yang dia tidak mengikhlaskan hati, memperbaiki hati, maka Allah akan burukan semua apa yang telah dia usahakannya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan secara ta'liq, ada syaqiqu kalamin nubuwah wa huwa jarirun bi anna yakhruja min miskatil muhaddisil mulhim. Ini termasuk bagian dari ucapan-ucapan yang merupakan tanda kenabian, bahwa niat yang baik, memperbaiki hubungan kepada Allah dimulai dengan niat yang baik, itu Allah akan jadikan hasil sesudah itu hal-hal yang baik. Itu baru dari niat, belum yang lainnya. Sikap, ibadah, segala tingkah laku kita,
Kalau itu dilakukan dalam rangka membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak mungkin hamba itu akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin dia akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Nuaim mengatakan dalam kitab Al-Hilyah, An Aun ibni Abdillah qala, dari Aun bin Abdillah ia berkata, Kana al-fuqaha yatawasawna bainahum bisalasin. Dulu orang-orang faqih mereka saling berwasiat satu dengan yang lainnya dengan 3 perkara. Wa yuktabu bidzalika ba'du min ba'din. Sehingga 3 perkara itu dituliskan sebagai sesuatu yang harus dikenal. Pertama, man amila li akhirati kafallahu lid dunyahu. Dia akan berkata kepada temannya yang faqih, barang siapa beramal tujuannya mendapatkan negeri akhiratnya, Allah akan mencukupi urusan dunianya. Barang siapa beramal lalu amalannya itu untuk akhiratnya, Allah akan cukupi urusan dunianya. Dan kecukupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu berbeda-beda. Yang jelas dia tidak akan merasa kurang dengan dunia. Yang kedua, waman asla sariratahu aslallahu alaniyatahu. Barang siapa memperbaiki kejelekannya yang tidak ditampakkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan memperbaiki apa yang telah tampak dirinya dilihat oleh manusia. Jadi barang siapa punya sesuatu yang buruk, kemudian gak dibongkar oleh Allah, dia perbaiki, dia usahakan berubah menjadi lebih baik, maka Allah akan perbaiki kondisi-kondisi yang tampak pada dirinya. Mereka yang memperbaiki kondisi tersembunyinya, Allah akan perbaiki kondisi yang dia tampak dengannya. Wa man aslama bainahu wa bainallahi, dan barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah Ta'ala, aslallahu ma bainahu wa bainan nas, niscaya Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Bapak, mungkin kita berselisih dengan keluarga kita, istri kita atau suaminya, wanita berselisih dengan suaminya, atau orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, mertua dengan menantunya. Ini akan bisa diperbaiki oleh Allah kalau pelakunya memperbaiki diri hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah beliau mengingatkan kepada kita, kalau kita punya begitu masalah dengan sekian banyak manusia, tuduhlah diri kita. Mungkin kita kurang baik membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya kalau kita baik dalam membina hubungan kita dengan Allah Ta'ala, gak mungkin Allah jadikan urusan kita dengan manusia itu sulit, tidak mungkin. Hatta orang kafir pun akan ditundukkan oleh Allah kalau kita baik kepada Allah. Seperti Nabi, orang yang sangat benci kepada Nabi, di antaranya Ikrimah, sebegitu bencinya dia, tapi Nabi adalah orang yang memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala. Allah tundukkan hatinya Ikrimah, kemudian dia masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi dan membela perjuangan Nabi. Qala Abu Hazim mengatakan, la yuhsinu 'abdun fima bainahu wa bainallah illa ahsanallahu ma bainahu wa bainal ibadi. Tidaklah seorang hamba memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah Ta'ala, melainkan Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia, dengan hamba-hamba yang lainnya. Wala ya'ulu ma bainahu wa bainallah illa awwara fima bainahu wa bainal ibadi. Dan tidaklah seorang hamba memperburuk hubungan antara dirinya dengan Allah Ta'ala, melainkan Allah akan memperburuk hubungannya dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Kata beliau selanjutnya, qala Imam Ahmad berkata, haddatsana Dawud, telah menceritakan kepada kami Dawud wa anba'ana Syu'bah, telah memberitakan kepada kami Syu'bah an Waqid ibni Muhammad ibni Zaid, dari seorang lelaki bernama Waqid bin Muhammad bin Zaid, an Abi Mulaikah Anil Qasim ibni Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha qalat, man askhatan nas biridaillahi azza wa jalla kafallahu an-nas wa man ardan nas yani yushitullahu wa kalahu Allah ila an-nasi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa manusia membencinya di saat dia sedang diridhoi, mencari keridhaannya Allah Ta'ala, maka Allah akan mencukupinya dan memperbaiki dirinya dengan manusia. Barang siapa cari ridhonya manusia,
dalam keadaan bisukhtillahi, maaf, wa man ardhan nasa bisukhtillahi, barang siapa yang dia itu mencari keridhaan manusia dengan murkanya Allah Ta'ala, maka Allah akan tinggalkan dia dengan manusia dan manusia akan membencinya. Wallahu a'lam bishawab. Maka saudara kaum muslimin rahimani wa perbaiki hubungan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ya ukhtil muslimah, saudariku muslimah. Waalaikumsalam. Silakan Mbak. Ya ukhtil muslimah, sakian bin nusrillahi wa ta'idihi wa hifdhi wa riayati idza istaqamti ala tariqihi aw ala tariqati. Ukhtil muslimah, seandainya engkau istiqamah dengan agama Allah, memperbaiki hubunganmu dengan Allah Ta'ala, Allah akan tolong engkau, Allah akan kokohkan langkahmu, Allah akan jaga dirimu, Allah akan pelihara keadaanmu. Orang yang menjaga agama Allah SWT, Allah akan jaga dia dari segala macam kejelekan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala. Ini janji dari Allah dan Rasulnya. Orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan agama Allah Ta'ala, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Seburuk apapun manusia membencinya, suatu saat manusia itu menjadi orang yang paling mencintainya. Hadirin nasihatul ula, ini nasihat yang pertama. Asaniyah, an-nasihatus saniyah, nasihat yang kedua saudariku muslimah. At-ta'atu fil ma'rufi minal ma'rufi. At-ta'atu fil ma'rufi minal ma'rufi. Taatlah kepada orang yang mengajak kepada kemakruffan pada perkara-perkara yang mengandung makruf, hal yang baik. Fa inna min adil hukmi syari'ati wa salamati tabi'ati aidan an ju'ilatil mar'atu ta'isu fi kanfi zawjiha wa tahta amrihi. Di antara bentuk keadilan dan kebijaksanaan syariat dan sebagai bentuk keselamatan yang penting dimiliki oleh seorang wanita dijadikan oleh Allah hidup di bawah tanggung jawab suaminya. Dia diperintah, dia ma'murah, orang yang diperintah. Wa qawamul ayati bi qawamati rajuli al-mar'ati bi alli wa qisti. Tegaknya kehidupan seorang wanita dengan izin Allah Ta'ala ini berbanding lurus dengan tegaknya kehidupan pemimpinnya, yaitu suaminya. Suami akan hidup bila seorang wanita itu hatinya maksudnya hidup patuh kepada suaminya. Begitu pula sebaliknya, Imam Ahmad dengan sanadnya dalam kitab Sunan beliau, dalam kitab Musnad beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sampai sanadnya kepada Nabi, beliau bersabda, idza salatil mar'atu khamsaha, wanita manapun bila telah salat 5 waktunya, wa shamat shahraha, berpuasa di bulannya Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, dia patuhi suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, kamu boleh masuk pintu surga manapun yang kamu inginkan. Ini kalau dia patuh kepada suaminya. Wasa'anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala lil muzawwajati fa aina anti minhu, qalat ma'aluhu ay ma ukusra fi khidmati illa ma ajaztu anhu. Qal fa kaifa anti lahu fa inna jannatuki wa naruki. Nabi pernah berkata kepada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi. Kata Nabi, fa aina anti minhu, kamu punya suami? Punya. Gimana kedudukan suamimu di sisimu? Wanita ini berkata, ma'alu, aku ini enggak pernah mengeluh. Ai ma aqsuru fi khidmati, tidak pernah berkurang khidmatku kepada suamiku. Illa, ini ada pengecualinya, dia bilang. Kecuali, kata dia. Kecuali ma ajaztu anhu, kalau aku udah capek, malas. Kata Nabi, jangan begitu. Fa kaifa anti lahu, bagaimana kamu bisa bersikap seperti itu kepada suamimu? Fa innahu jannatuki wa naruki, sedangkan suamimu itu bisa menjadi sumber surgamu dan neraka bagimu. Artinya ketika seorang istri patuh kepada suaminya pada perkara-perkara yang tidak dilanggar, yang tidak melanggar syariat,
itu merupakan jalan lebar baginya masuk surga. Sedangkan kebalikannya itu adalah kesengsaraan bagi dirinya. Makanya saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wanita harus patuh kepada suaminya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ablighi man nakaiti minan nisa an ta'ata zawja wa qiraqan bihaqqihi ya'dilu dalik wa qalilun min kunna may yaf'aluhu. Kata beliau, sampaikan bila engkau bertemu dengan para wanita, supaya wanita patuh kepada suaminya, kenali hak suami, maka dia bisa berbuat adil dengannya. Tapi sayang, sedikit di antara kalian wahai para wanita yang mau seperti itu. Maksudnya patuh banget dengan suami. Sedikit kepatuhannya pada perkara yang menyenangkan dia saja. Padahal wanita itu dituntut patuh kepada suami, senang maupun tidak senang, lapang maupun dalam kondisi sempit, dia harus patuh kepada suaminya selama bukan perkara yang melanggar syariatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ikhwati rahimanillah. Jadi ingat nasihat yang kedua ini, jadikan dirimu wahai para wanita patuh dan taat kepada suamimu. Kemudian dia mengatakan, faminal adabir rafi wa husnul ihsanil al-mani ikramuz zawj bi ta'ati. Di antara etika yang tinggi, akhlak yang mulia yang dimiliki oleh seorang wanita ialah memuliakan suaminya dengan cara mentaatinya. Fa ada ihsanu harin bi ayyuqabalu bil ihsani. Karena perbuatan yang baik seperti ini pantas kemudian dia akan mendapatkan balasan yang baik juga, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ukhtil muslimah, jangan bantah suamimu ketika perkaranya tidak melanggar syariat dari Rabbmu. Yang ketiga, di antara wasiat para ulama yang berikutnya, yakni hendaklah wahai para wanita muslimah, sebenarnya ikhwati, an-nadhafah wa tertib dalilun ala sumu akhlaqiki. Wanita itu mesti menjaga kebersihan. Ukhtil muslimah, jaga penampilanmu di hadapan suamimu. Kata beliau, pilih mana yang lebih pantas engkau tunjukkan kepada suamimu. Ya berdandan, bersolek, menjaga kebersihan. Kan ini membuktikan tingginya akhlakmu. An-nadhafatani dhahira wal batinah. Nadhafah itu ada dua. Bersih itu ada dua, bersih secara zahir, bersih juga secara batin. Dan penting, wal batina ahammu wa ajallun. Kebersihan batin jauh lebih penting dan jauh lebih mulia. Falyakun qalbaki nadhifan min sa'irit tabai al-masyiati minal ghalli wal hasadi wal daghinati wal haqdi wal makri wal khidai. Jadikanlah hatimu itu bersih dari kotoran-kotoran penyakit, tabiat yang jelek, tingkah laku yang buruk, menipu, hasad, dengki, membuat makar, membuat kerusakan. Hindari yang seperti ini. Bersihkan hatimu darinya. Lalu kata beliau, wa tuyuru ala asbahiha taqun wal arwahi sawaqifun katawafiqil abdani wal afkari wal alwani wal ajnasi. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita tahu sesuatu pasti menyukai yang bersih dan wangi. Maka demikian ruh itu seperti burung. Burung suka di tempat-tempat yang bersih, di tempat-tempat yang menyenangkan. Ruh demikian. Ruh itu menyukai badan yang bersih, pikiran yang jernih, hati yang jauh dari kotoran-kotoran maksiat. Nah, kalau seandainya ruh itu tidak memiliki tempat seperti ini, ruh akan pergi. Maksudnya adalah tabiat baik akan pergi, jadi rusak. Maka wanita muslimah, jaga kebersihan badanmu dan jaga pula kebersihan batinmu. Yang paling penting adalah menjaga kebersihan batin. Karena sebagian orang menganggap remeh masalah ini, ya, menganggap remeh masalah ini, kemudian mereka mengira menjaga kebersihan itu kan membuang waktu.
Tidak. Islam mengajarkan agar kaum muslimin menjaga kebersihan badannya. Ini ibu-ibu jangan sampai klombrot ya Bu ya. Kata orang Jawa itu klombrot begitu. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Ya gitu. Jangan kucel lah gitu. Wanita itu kalau depan suami itu jangan kucel. Ya udah tua Ustaz. Ya walaupun udah tua, rambutnya yang putih disemir lah dengan warna apa? Merah atau warna coklat. Enggak apa-apa. Kulitnya yang keriput Ustaz. Ya kalau itu enggak bisa dirubah kan gitu ya. Sudah qadarullah masya'afal. Tapi enggak apa-apa. Tapi jangan terus kemudian udah keriput kucel pula, Masya Allah. Jangan seperti itu. Maka wanita yang baik di hadapan suami mereka. Aisyah itu kalau dia tahu Nabi mau pulang, Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, memperbaiki keadaannya. Ya, wa ada yakunu bin nadhafatil manziliyah, seperti menjaga kebersihan rumah juga penting. Biasanya wanita demikian, pintar menjaga bersih badannya, tapi rumahnya kadang-kadang ya kalau permasalahannya anak banyak berarti harus kerjasama. Si suami ya jangan cuma istri itu bukan pembantu. Kadang wanita laki kadang meletakkan si istri seperti pembantu. Sudah suruh penampilannya rapi, udah itu rumahnya suruh bersih, anaknya nggak boleh kelihatan kotor, makannya harus tepat waktu. Sudah itu sisa dari untuk ibadahnya yang capek saja buat istrinya. Ini musibah. Jangan. Istri itu diberi kesempatan untuk ibadah yang banyak. Ya kalau misalnya rumahnya mau tetap bersih terus, ya istri dicarikan pembantu untuk bisa membantu membersihkan rumahnya, gitu ya. Bersih penampilannya juga supaya dia bisa ngurus badannya. Ya wajar kadang-kadang seorang wanita itu mungkin nggak bisa menjaga kebersihan karena dia sibuk menjaga kebersihan rumah, sibuk menjaga kebersihan anak-anaknya, belum sempat bersih-bersih diri, ya suaminya sudah datang. Karena suaminya kalau melihat rumah berantakan marah. Biasanya begitu Pak ya, laki-laki. Enggak ya Pak ya? Yang di sini enggak begitu ya, alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ini perlu diperhatikan ya. Menjaga kebersihan ini penting, kebersihan rumah, ya, kebersihan badan. Lalu kata beliau selanjutnya, alatila yaliku bi'aqilatin ihamaliha fala yamuru alayki yawman illa walaki fi baiti saulat wa jawlat min tandifi wa tartibi wa i'adati tashkil. Jangan sampai kamu melewatkan satu hari saja tampil di depan suamimu dalam keadaan kecuali dalam keadaan yang terbaik. Jadi begitu. Wanita berusaha kalau ada suami ya udah berpenampilan yang paling baik. Ya. Naam kadalik. Ya pakai minyak wangi, pakai di depan suaminya. Naam kadalik. Nasihat yang berapa, Ikhwan? 4. A'rifil akhta fi bakhil mahabbah. Kenalilah kesalahan-kesalahan yang memungkinkan ada pada bahtera rumah tangga. Ya namanya qabila rahimani wa qadakallah. Mencintai itu disyariatkan. Tapi kadang-kadang ada beberapa kekeliruan dalam masalah cinta. Satu, menempatkan rasa cinta yang tidak pada tempatnya. yakni mencintai pasangan hidupnya melebihi daripada mencintai beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini gak boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mencintai, yakni ada yang menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Ia cintai tandingan itu seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbillah. Orang beriman yang benar, kecintaan yang paling utama dia berikan kepada Allah Ta'ala. Bersangatan rasa cintanya itu. Benar, hidup dalam rumah tangga akan tumbuh rasa cinta sedikit demi sedikit, walaupun awalnya tidak. Karena Allah mengatakan, wa min ayati, di antara tanda-tanda kuasa Allah itu, an khalaqalakum min anfusikum, Allah ciptakan buat kalian dari diri kalian sendiri azwajan, pasangan hidup, litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa sakinah, tenang. Waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, kemudian Allah menjadikan dalam diri kalian itu ada rasa cinta dan rasa sayang menyayangi. Tabiat manusia, fitrah yang ada pada mereka, yang mereka itu suka atau mencintai
menyukai rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang. Tapi ingat, ketika rumah tangga ini kasih sayangnya melampaui batas kecintaannya kepada syariat Allah Azza wa Jalla, ini kekeliruan. Maka kenalilah perkara-perkara yang bisa merusak rasa cintamu kepada Allah. Kemudian baru rasa cintamu kepada makhluk, kepada nabimu, kepada orang tuamu, kepada suamimu. Dan kenali hal-hal yang bisa merusak rasa cinta. Perlu dicatat, tidak selalu rumah tangga itu yang dibutuhkan adanya cinta. Ini penting, Pak. Tidak selalu rumah tangga itu yang dibutuhkan adanya cinta, enggak. Karena ada orang tidak mau lagi berumah tangga karena alasan sudah enggak cinta. Ada seorang wanita datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ceraikan aku dari suamiku." Kata Amirul Mukminin, "Ada apa denganmu dengan suamimu?" Kata wanita ini, "Aku tidak suka dengan dia. La uhibbuhu." Aku tidak menyukainya lagi. Walau uhibbu dina, tapi aku tidak membenci agamanya. Kata Umar bin Khattab, "Atufakkiri aw tadunni?" Apa kamu menyangka annal usrata ja'a bil mahabbah? Cinta rumah tangga mesti ada apa? Cintanya. Enggak. Rumah tangga itu yang penting bisa melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Maksudnya Umar, rasa cinta itu hadiah. Kalau kamu tidak bisa mencintai suamimu, ini ada sesuatu yang salah antara kamu dengan Allah Ta'ala. Kalau suamimu tidak bisa mencintai kamu dengan baik, itu berarti ada masalah antara suamimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan antara engkau dengan pasangan hidupmu akan diberikan oleh Allah sebagai hadiah ketika benar rasa cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di awal pembahasan tadi, memperbaiki hubungan manusia dengan Allah Ta'ala. Nah, Bapak, kalau kadang-kadang kita dalam rumah tangga kita kok terasa hambar, sudah mulai kurang kemesraannya, itu ada yang salah dalam masalah hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak mungkin. Karena orang yang mencintai Allah, dua orang yang mencintai Allah, suami istri yang mencintai Allah Ta'ala, tidak mungkin kemudian suami istri tidak bisa saling mencintai. Itu hal yang mustahil. Faham tuh? Nah, kata kalau seandainya dia tidak mencintainya, berarti ada hawa nafsu yang ada di sana. Makanya Umar mengatakan, apa kamu kira yang namanya rumah tangga itu mesti harus ada rasa cintanya? Enggak harus seperti itu. Tapi yang penting ada keinginan menegakkan hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang. Kemudian ikhwati rahimani wa selanjutnya, min hubbiz zauji min hubbiz zauj hubbu man yuhibbu. Nasihat yang kelima. Sahih yang kelima, Iman? Nah, nasihat yang kelima, di antara bukti kalau kita mencintai pasangan kita, di antara bukti engkau saudaraku muslimah mencintai pasangan hidupmu, engkau cintai orang yang dicintai suamimu. Kata beliau di sini, min hubbiz zawj, tanda bahwa seorang wanita itu mencintai suaminya, hubba man yuhibbu, dia mencintai orang yang dicintai oleh suaminya itu. Ya, kan begitu ya, Pak ya. Ini kaidah umum lah sebenarnya, Pak. Kita itu kalau memang sayang sama seseorang, apa saja yang disayangi oleh orang itu ya kita sayangi, walaupun tadinya kita enggak sayang. Kan begitu, Pak. Istri kita suka pete, dulunya kita enggak. Ya, karena kita cinta dengan istri kita, maupun dia suka pete dan bawa pete, ya kita pun ikut-ikut juga makan apa? Pete. Itu tadinya kita mencintai istri kita. Iya toh? Nah, ya mungkin kita tidak suka tidak suka dengan orang tidur mendengkur. Ibu mungkin nggak suka dengan orang tidur mendengkur, tapi karena yang mendengkur itu suaminya suka mendengkur, iya dia pun apa? Suka dengan dengkuran suaminya itu. Ya dia rindu kalau suaminya nggak mendengkur. Ya mungkin sudah meninggal kan itu, Pak ya. Nggak makanya dia apa namanya? Dia merindukannya. Ala kulli hal, ibu sekalian, ingat ini pesan para ulama. Orang yang benar cintanya kepada suaminya, dia mencintai orang-orang yang dicintai oleh suaminya. La gharabatun fi hubbil mar'ati li zawjiha wa mawaddatu walakinna inna min sidqi hubbi zawji wa mawaddati hum ma yuhibbu zawj. Tidak usah muluk-muluk, kata beliau. Tidak perlu wanita berkata, aku cintai kamu, aku sangat cinta kepada kamu. Itu enggak menjadi bukti. Cukup bukti itu, kata beliau, benarnya cinta seorang wanita dilihat dari mana dia mencintai orang yang dicintai oleh suaminya. Dia harus paksakan itu. Kalau ada istilah yang mengatakan
Kan cinta nggak bisa, kata orang ya Pak ya. Benar apa salah ini Bu? Ada orang berkata begitu toh? Cinta nggak bisa dipaksakan. Oh enggak, dalam Islam enggak. Cinta bisa dipaksakan. Islam itu mengajarkan cinta bisa dipaksakan. Kan yang ada dalam hati itu hawa nafsu. Sementara Allah mengatakan innan nafsa la'ammartum bisu. Sungguh hawa nafsu itu tidak mengajak kecuali kepada yang jelek. Sungguh hawa nafsu mengajak kepada yang buruk. Nah, hati yang seperti ini dipenuhi dengan kecintaan yang buruk ini dipaksa untuk mencintai yang baik. Kalau ini dikatakan kan cinta nggak bisa dipaksakan, orang akan mengatakan, wah saya nggak cinta Islam, jangan dipaksakan mencintai Islam. Nggak bisa. Dia harus dipaksa untuk cinta dengan apa? Sampai dia benar-benar cinta dengan Islam. Dan begitu keadaan manusia. Kita nggak mencintai orang yang dicintai oleh suami kita misalnya. Misalnya ibu-ibu punya mertua, wah saya ini kayaknya nggak bisa nih. Padahal suaminya mencintai mertua orang tuanya. Wajib bagi kita, wajib bagi wanita itu mencintai mertuanya. Orang tua dari siapa? Suaminya. Itu wajib. Makan hati Ustaz, nggak apa-apa. Makan jantung sekalipun, nggak masalah. Karena memang begitu keadaannya. Itu tanda bahwa wanita itu benar-benar mencintai siapa? Si suaminya. Begitu pula sebaliknya Pak. Lelaki yang mencintai istrinya, dia mencintai orang yang dicintai oleh istrinya. Ya tentu seorang istri mencintai ibunya, mencintai ayahnya, mencintai keluarganya. Maka suami ini juga harus memaksakan, menampakkan kecintaan. Dia paksa untuk bisa mencintai orang yang dicintai oleh pasangannya, selama tidak melanggar syariat. Selamat perkara tersebut bukan perkara yang melanggar syariat. Walihada kana man sadaqa hubballahi wa rasulahu bama yuhibbullahu wa rasuluhu. Makanya Anda lihat dalam kaidah Islam, orang yang benar cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah ditandai dengan mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah dan sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ini mencintai Allah, kita harus mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mencintai Allah, kita harus cinta dengan sifat taubat, kemudian inabah, tawakal. Ini semua sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Kita harus mencintai ini. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, apa saja yang dilakukan, dibuat dan dicintai Nabi, kita cintai dan kita sukai, walaupun kita nggak suka. Contohnya Bapak, siwak. Tahu siwak ya Pak ya? Siwak itu kan kayunya kalau pertama kali dipakai kan terasa kayaknya bau gitu Pak. Dan aneh gitu, masa kayu dibuat ngorek-ngorek gusi atau gigi. Tapi begitu yang dilakukan Rasulullah, kita nggak peduli itu mau bentuknya kayak apa, pokoknya Nabi melakukan itu kita lakukan. Itu bukti bahwa kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah kadalik. Wa man sadaqa hubba wa birrul walidi li abihi wa salahu li ahli wudda bihi hatta ba'da mauti. Makanya kata beliau, orang yang benar kecintanya kepada orang tuanya, kepada ayahnya, dia akan menyambungkan tali silaturahim dengan keluarga ayahnya yang dicintai oleh ayahnya itu. Ya kalau kita ini mencintai ayah kita, yang disukai oleh ayah kita, ya kita lakukan. Ayah kita suka bersedekah di masjid A, setelah dia meninggal dunia, kita tetap istiqomah sedekah di masjid itu. Itu tanda kita mencintai siapa? Bapak kita. Kalau kita mencintai ibu kita suka mendatangi rumah adik wanitanya. Tiap seminggu sekali datang ke sana. Maka bapak ibu kalau mencintai ibunya, caranya begitu. Datangi rumah yang biasa didatangi oleh ibunya. Itu tanda bahwa dia mencintai ibunya, walaupun ibunya sudah meninggal dunia. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abarril birri silatur rajuli ahlahu wuddi abi ba'da ayyuwaldi." Rawahu Muslim. Di antara birrul walidain yang paling baik seorang laki kepada orang tuanya, dia menyambung tali kekerabatan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Masya Allah, la quwwata illa billah. Demikian pula wahai saudariku, kata beliau, fa kada in kunti shadiqa fi hubbiki li zawjiki. Kalau memang kamu benar cintamu kepada suamimu wahai ukhtil muslimah, kata beliau. Lalu kata beliau, hubbi man yuhibbu, maka wajib bagimu cintai semua yang dicintainya. Khasatan al-walidaini, terutama kedua orang tuanya. Ya awalnya memang begitu Pak, setan itu begitu. Ya dengan mertua kadang-kadang begitu, ada sekat, ada jarak, kayaknya begini, kayaknya begitu, tapi dipaksa.
Dipaksa, saya harus mencintai ini karena ini orang yang dicintai oleh istriku, ini yang dicintai oleh suamiku, yang dicintai oleh pasangan hidupku. Nah, kata ini, fa'adhiri lahumal ikram, tampakkan olehmu saudariku, kata beliau, pemuliaanmu kepada orang tua suamimu, seperti apapun itu tampakkan, kalahkan sakit hatimu. Wadoa, mendoakan dia supaya dia diberkahi oleh Allah Ta'ala. Wa idharul mahabbah, tampakkan rasa cintamu kepadanya walaupun hatimu seolah-olah menentangnya. Oh, kalau begitu ini munafik. Bukan, munafik itu menyimpan kebencian, menampakkan kebaikan. Nah, orang muslim kan nggak boleh menyimpan kebencian. Dia sebenarnya tidak benci, tapi belum bisa mencintai. Dia tampakkan ini, dia paksakan. Nanti lama-kelamaan seperti kata orang Jawa itu loh, Pak. Itu kaidah yang benar itu. Witing trisno jalaran soko kulino gitu ya. Itu kaidah yang benar itu, Pak. Memang Umar mengatakan demikian. Fa ahyanal mahabbatu tanbutu fi qalbi rajulin ba'da tulil waqti bimuksin. Kadang cinta itu, kata Umar, tumbuhnya perlahan-lahan dalam waktu yang lama setelah berulang-ulang dia kerjakan pekerjaan yang sama. Setelah dia berulang-ulang pekerjaan yang sama. Contohnya begini, Pak, qiyamul lail. Itu kita berat, kita belum cinta dengan qiyamul lail. Berat, lihat jam, masih jam 3, tidur lagi. Bekernya bunyi jam 4, masih jam 4, bentar lagi. Bangun-bangun setengah 5, antar aja lah, besok aja lah, masih ada waktu. Tapi kalau kita paksa, Waalaikumsalam, kita paksa nih, Pak. Hari ini kita paksa qiyamul lail, walaupun cuma dapat 2 rakaat. Besok kita paksa lagi 4 rakaat. Besok lagi kita paksa sampai 11 rakaat. Di saat kita tidak qiyamul lail, kita akan rindu dengan dia. Alasan sekali. Karena memang cinta itu dipaksakan. Quran itu, Bapak, kita membacanya karena kita terbiasa. Sampai kita mencintai Quran, sehingga ketika kita sehari aja nggak baca Quran, kita bingung. Orang yang terbiasa nggak baca Quran, lalu dia dengar orang baca Quran, dia malah bingung. Karena dia mencintai sesuatu yang memalingkan dari Quran. Kan ada orang yang, maaf ini, Pak, itu tergantung banget dengan yang namanya musik, iya, Pak ya. Saya sampai ke Pak, Ustaz, saya ini dengan musik ini, kalau nggak dengar musik tubuh saya ini getar semuanya. Oh, Ustaz, kalau kita pelajari dengan baik, harusnya orang seperti ini orang yang tidak mengingat Allah. Cepat-cepat dia tobat kepada Allah, kan begitu. Tapi perlu diketahui bahwa kebiasaan itu bisa mendatangkan rasa cinta. Sahih? Nah, dan itu umum semuanya. Maka begitu, muliakan, tambahkan wal farhu inda ru'yatiyah. Ketika engkau melihatnya, tampakkan rasa senangmu. Oh, ibu-ibu lagi nyuci piring, lagi masak, tiba-tiba mertua datang. Sebenarnya ini harusnya nyuci, belum selesai. Sebenarnya kan begitu loh. Tapi tampakkan rasa senang. Oh, ahlan wa sahlan. Selamat datang, apa yang bisa kami bantu? Silakan istirahat, duduk di sini. Dilayani, tinggalkan semua pekerjaannya. Karena orang yang seperti ini akan ditolong oleh Allah SWT. Karena dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau di sini, contoh yang lainnya kata beliau ini, wa ta'amulu ma'ahu kama yata'amulul walidu ma'al walidayhi. Melakukan muamalah dengan mertuamu seperti engkau bermuamalah dengan orang tuamu sendiri. Seperti orang muda kepada orang tua, anak kecil kepada yang tua, kepada orang tuanya. Begitulah kita bermuamalah, memuliakan mereka. Kemudian kata beliau selanjutnya, wal ikhtiramu wal ijlal. Ikhtiram, menghormati. Wal ijlal, memuliakannya. Wa taqbilul yaddi wa ra'si, cium dahinya, keningnya. Jadi mertua itu kalau datang dicium keningnya. Ya, saya percaya yang tadinya agak sinis, dikit-dikit akan apa? Kurang. Datang dicium, pulang, dia mau pulang diantarkan, dicium pula dahinya, diberi nasihat dengan cara nasihat yang baik. Yani nasihat yang maksudnya mengingatkan dia, mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Ini kan mendatangkan kebaikan. Sama, Pak, kita begitu kepada mertua kita, orang tua istri kita. Sambut kedatangan mereka, berikan kepada mereka yang terbaik. Biasanya kalau laki-laki bermasalah dengan mertua, yang laki-laki juga, karena itu fitrah. Nah, kalau wanita bermasalah dengan mertua yang
wanita. Itu sudah fitrah. Dan umumnya demikian. Nah, ini kita kalahkan. Ya, beri permakluman kalau istri kita ketika ayahnya datang, dia memanjakan orang tuanya, kita nggak boleh marah. Kadang seorang suami, aku ini suamimu, semua kuasa bapakmu udah pindah kepada aku, urus aku dulu. Ini nggak benar. Mestinya diberikan kesempatan si istri berbuat baik kepada siapa? Orang tuanya. Karena boleh jadi orang tuanya waktunya tidak lama lagi. Nah, maka hendaknya seorang suami berikan kesempatan, ini ayahmu, tidak setiap saat engkau ketemu, bersamalah dengan ayahmu dulu. Demikian. Ustaz, tapi ini bersamanya setiap hari dan sebagainya. Sabar. Karena kita bakal menjadi orang tua. Kita punya anak. Kita juga nggak mau ketika kita nanti datang di hadapan di rumah orang anak-anak kita, kemudian menantu kita yang laki-laki cemburu dengan kita. Kita nggak mau begitu. Maka kata para ulama, al-jaza' min jinsil amal. Balasan diberi oleh Allah sejenis amal yang biasa dia lakukan. Nah, maka cintai mereka. Kata beliau selanjutnya di sini, wasu'alu anhuma, tanyakan kabarnya. Ini kebiasaan yang baik ini, Pak. Harus ditanyakan. Ibu-ibu ini nasihat. Mbok yao, kata orang Jawa begitu. Mbok yao. Bahasa Indonesianya apa, Mas? Hah? Ya, mbok yao, wanita itu tiap hari nelpon mertuanya, SMS lah. Apa kabar? Bunda, gimana? Semoga sehat. Masya Allah itu. Mertua kan seneng. Wadah, nah kata dia. Ini enggak SMS-nya setahun sekali, hari raya gitu ya, baru SMS. Ya bagaimana dia akan cinta dengan mertuanya? Kita juga sebagai seorang suami demikian. Bertanya, telepon orang tua dari wanita itu, tanya apa kabarnya, kapan bisa dijumpai atau menjumpai. Begitu. Wa mu'awadatu ziyaratihima, buat jadwal kunjungan ke rumah mereka. Masya Allah, ini kata beliau, bikin jadwal kunjungan rumah mereka. Ya kalau selama ini kita mungkin punya jadwal kajian di Pondok Nadita setiap hari apa? Sabtu. Ya buatlah kunjungan ke rumah orang tua sebulan sekali, mungkin ke rumah mertua sebulan sekali. Ini baik. Nah, kata beliau selanjutnya, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, bahwa wa khasatul terutama yang harus diperlakukan dengan baik, ibu dari suami. Faqad jarrat adatin nisa min qadimi zaman wa hadisi al-harbi asy-sya'wa'i baina zaujat wa ummatil azwaj. Ini kata beliau loh, bukan saya mengatakan. Ini penulisnya orang Arab, ditulis ini di negeri Arab. Tapi enggak tahu, kayaknya ada di Indonesia ini. Kata beliau, sudah menjadi sesuatu yang umum. Kebanyakan kebiasaan manusia akhir zaman ini yang namanya wanita selalu berbeda pendapat dengan ibu mertua. Kata beliau begitu. Alasan kata ini? Iya. Mertuanya satu rumah, si mertua maunya sayur asem buat anak laki-lakinya. Anakku itu paling suka sayur asem. Istrinya bilang, istri laki-laki itu mengatakan, saya kan istrinya lebih tahu lah kesukaan suami saya itu sayur lodeh. Masya Allah. Akhirnya gara-gara sayur asem diem-dieman si mertua dengan si menantu. Nah, ini musibah seperti ini. Nah ya harusnya kalau maunya si ibunya sayur asem terus, ya udah biar sayur asem sampai bosan tuh si anak. Sabar begitu. Sabar, berikan nasihat yang baik. Kata beliau selanjutnya di sini, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, wa rubbama kanatiz zaujani alata harbin bainal ummahat. Bahkan tidak jarang suami istri ini, Masya Allah kata beliau, bertengkar dengan anak orang tua mereka hanya karena sebab ini. Atau si anak bertengkar dengan ibu, menantu bertengkar dengan ibu karena permasalahan seperti ini. Mestinya kata beliau di sini, yang baik, alaiki ya sayyidatil banat, engkau wahai para wanita, kalian itulah ibu dari para wanita dan kalian adalah anak dari seorang wanita. Perhatikan ini. Kalian wahai para wanita, kalian adalah ibu-ibunya wanita. Kalian adalah anak dari seorang wanita. Maka sebab itu kalian akan menjadi ibu. Kalian akan menjadi mertua. Maksiatu zauji ilal mamati wa dawami ghairatahu wa syatmahu wa qatili fi kulli yawmi ummahu. Kata beliau, kalau engkau berbuat maksiat kepada suamimu sampai datangnya maut, itu celaka akan menimpamu sampai berjumpa dengan Rabbmu.
bunuhlah kebencianmu kepada suamimu, bunuh pula kemurkaanmu kepada ibu dari suamimu. Artinya kalahkan. Wanita itu harus menahan rasa sakit hatinya ketika di hadapan mertua-mertua mereka. Nasihatus sabiah. Sekarang nasihat yang keberapa? Sabiah atau sadisa? Sadidah ya, sadisa. 6. Nasihat yang ke-6, al-hayatu zaujiyatun la jamaiyatun. Al-hayatu zaujiyah la jamaiyah. Lihat nasihatu silatu billati qabla bil hayat. Falayatu zaujiyah baina zawjayn isnaini fa alaihi tajdibu israqu ghairik ma'ak. Ghairiki maki fiha illa bil husna min ra'yil mahmudi. Rumah tanggamu itu hidupnya antara engkau dengan suamimu. Jangan jadikan rumah tanggamu campur tangan orang banyak. Jadi maksud beliau sini la jamaiyah. Rumah tangga itu bukan masyarakat. Rumah tangga itu ya kamu dengan suamimu. Begitu maksudnya. Jaga rahasia antara dirimu dengan suamimu. Jangan engkau mengambil orang banyak ikut dalam rumah tanggamu kecuali sesuatu yang bisa mengarahkan kepada kebaikan dan kemuliaan jiwamu, kata beliau. Falayatu zaujiyah la jamaiyah. Sekali lagi kata beliau, kehidupan rumah tangga itu suami istri, bukan kehidupan rumah tangga itu satu kampung, bukan. Berdua. Maksudnya begini, Pak, berapa banyak orang berumah tangga, masalah rumah tangganya semua orang di kampung tahu. Punya masalah dikit, semua orang tahu. Itu bukan rumah tangga kalau seperti itu. Rumah tangga itu yang baik, sekecil apapun permasalahannya, dia tidak akan ceritakan kecuali orang yang memang bisa menjaga amanah, mengarahkan kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Segenap rahasia tidak boleh dibongkar. Kata para ulama, fa iyyaki wa iyyaki ayudira sirra zaujiki li ahadin minan nas. Hati-hati wahai wanita, engkau tampakkan rahasia suamimu kepada manusia, itu kebinasan bagimu. Wa aqbal asghari khurujan ma kana bidawri bainakum 'alal firashi. Terutama hal-hal yang berkaitan yang sangat pribadi antara dirimu dengan suamimu, jangan sampai keluar dari rumahmu. Jangan terdengar oleh orang lain. Wa qasa bi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min a'dhamil amanati indallahi yaumil qiyamah ar-rajulu yufdi ila imrati wa tufdi ilaihi summa yansuru sirraha. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id al-Khudri, di antara amanah yang paling agung di sisi Allah Ta'ala, tanggung jawabnya pada hari kiamat, seorang lelaki yang dia mendatangi istrinya mendatanginya, kemudian setelah itu dia sebarkan keadaannya. Gak boleh. Ini permisalan tentang masalah tempat tidur dia. Yang lainnya juga demikian. Gak boleh diceritakan kekurangan-kekurangan suaminya. Kalau ibu-ibu baca hadis Ummu Zara ini bagus. Berapa banyak wanita itu menceritakan. Memang wanita itu dalam hadis Ummu Zara ini, hadis tentang kisah Ummu Zara, wanita itu kalau kumpul biasanya yang diceritakan apa? Suami. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Macam-macam. Ada yang berkata, wanita yang pertama mengatakan, suamiku seperti onta yang kurus, dagingnya nggak ada, berada di puncak gunung. Setelah bisa diambil, maka mengambilnya pun malas, enggan. Ini gambaran tentang seorang suami yang akhlaknya jelek, pelit sekali. Kalau mau minta sesuatu kepadanya dirayu-rayu, sudah dirayu semua rayuan habis, keluarnya cuman dikit, ngambilnya aja malas kan itu. Ini orang cerita begitu, ini suamiku itu begini nih, kayak onta. Yang lainnya lagi suamiku begini, demikian seperti lembu. Yang lainnya suamiku seperti singa, macam-macam perumahan. Intinya menceritakan aibnya siapa? Nah itu nggak boleh. Nggak boleh, wanita nggak boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ingat, al-hayatu zaujiyah la jamaiyah. Hidup rumah tangga itu berdua, suami istri, bukan apa? Satu kampung, bukan. Nasihat yang ketujuh, iyaki wal kufri. Hati-hati dengan kufur. Kufur apa maksudnya ibu-ibu? Kufur apa maksudnya? Kufur nikmat, kufur terhadap kebaikan suami. Hati-hati dengan hal ini. Suami itu, para wanita ukhtil muslimah, kebaikannya sangat amat banyak.
Kalau seandainya seorang wanita menjumpai suaminya memiliki korhun itu artinya luka yang menganga yang sudah bercampur dengan nanah dari ujung kepala sampai kakinya. Kemudian kemudian penyakitnya itu nggak bisa sembuh kecuali terpaksa harus dijilat oleh si istrinya. Itu belum cukup untuk menunaikan hak siapa? Suami. Karena kebaikan suami sangat banyak. Naam, iya kata beliau, kata penulis buku ini, iyyaki wal kufri, hati-hati engkau saudariku dari sikap mengkufuri nikmat dari Allah Ta'ala berupa suami. Wa'idiki billahi minal kufri billahi rabbil alamin, terutama berlindunglah engkau kepada Allah dari bersikap kufur kepada Allah Ta'ala. Wal khuruju an dinil muslimin, berlindunglah kepada Allah dari keluar dari agama Islam. Walaysa hadza ma uriduhunna, memang bukan ini yang kami maksudkan di dalamnya, tapi yang kami maksudkan yakni kufran asir, durhaka kepada suami. Jangan sekali-kali seorang wanita durhaka kepada suaminya. Kata Nabi SAW, wa ra'aitu aksar ahlihan nisa, dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Qalu bima ya Rasulullah, ada apa dengan wanita ya Rasulullah? Qal bi kufrihinna, karena sebab mereka itu suka kufur. Ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qal yakfurnal asir, enggak, mereka itu kufur kepada suaminya. Yakfurnal ihsan, mengkufuri kebaikan suaminya. Lau ahsanta ilai ikhdawunna ad-dara kullah, kalau kamu berbuat baik kepadanya sepanjang tahun, summa ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat kesalahanmu satu aja, qala, pasti dia berkata, ra'aitu minka khairan qad, memang kayaknya kamu enggak pantas buat aku. Begitu kira-kira. Baru lihat satu kesalahan dia mengatakan, kayaknya udah enggak pas, inilah enggak cocok. Kayaknya sampai di sini saja. Karena perempuan memang begitu. Makanya benar itu Pak, dalam syariat hak talak itu hanya siapa? Suami. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, hak talak itu hanya suami. Allah mengatakan kalau hak talak itu diberikan sama istri, semua bapak hari ini jadi duda semua. Kalau hak talak itu hanya istri, masya Allah, Pak, marah dikit, nggak bisa nih, anta tolik begitu. Bukan anti tolik tapi apa? Anta tolik. Nah, alhamdulillah di hak talak itu haknya siapa? Si suami. Paling banter istri mengatakan, ya udahlah nggak cocok, ceraikan saya. Nah, itu haknya suami, mau ceraikan atau enggak. Ya. Nah, kan wanita kalau demikian. Abdullah ibnu Amr ibnu As mengatakan radhiyallahu ta'ala anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yandurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin, Allah yang maha barakah lagi maha tinggi tidak akan melihat dan memandang kepada seorang wanita yang bagaimana? La tashkur li zawjiha, enggak pandai mensyukuri nikmat suami. Wa hiya la tastaghni anhu. Apa contohnya? Dia merasa enggak butuh dengan suami. Kadang wanita begitu kalau udah marah. Ini aku bisa juga. Aku bisa begini. Enggak ada kamu juga enggak apa-apa. Ada kamu enggak ada kamu sama aja. Enggak bisa. Enggak sama ada suami dengan tidak ada. Itu berbeda. Maka jangan sekali-kali wanita tidak merasa butuh dengan suami, enggak boleh. Enggak boleh. Wa mimma, kata beliau selanjutnya di sini, wa mimma yusifu la anna ada min adati ghalibin nisa walakinna laysa min asli khalaqtuhunna aw yani min khulqatihinna wa la dinihinna. Memang ini kebanyakan menjadi kebiasaan wanita, tapi memang ini bukan agama pada asalnya yang mengajarkannya, tidak. Tapi memang ini karena apa? Karena pengaruh lingkungan, kebiasaan membuat wanita menjadi seperti itu. Ya, kufur kepada nikmat suami. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum." Nah, suami tugasnya adalah mengarahkan si istri. Allah mengatakan, "Hai orang yang beriman, jadikanlah dirimu penegak hukum dengan cara yang adil dan saksi bagi Allah Ta'ala walaupun terhadap dirimu sendiri." Nah, kalau kita menjumpai istri yang seperti ini, ya kita harus memaklumi itu sifatnya wanita. Gampang kufur kepada siapa? Jangan malah diikut-ikuti. Kadang suami ketika melihat istrinya merasa gak butuh dengan dia, dia balas dengan kemarahan juga. Dia pergi tinggalkan rumah misalnya gitu. Kayaknya dia gak butuh saya, ditinggalkan sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari. Ya keliru. Istrinya diboikot, dia pergi. Ya salah. Ya gak boleh begitu. Ya suami itu memboikotnya di rumah.
Boleh dia murka dengan istrinya, boleh, tapi tidurnya tetap di mana? Di rumah. Istrinya biar tidur di kamar, dia tidur di emperan mungkin ya Pak ya, atau di apa namanya itu teras rumah misalnya, atau di ruang tamu gitu. Dan jangan tidur di tempat lain, nggak boleh. Di masjid itu, Gimana? tidurnya di masjid kan? Nggak boleh. Nabi nggak pernah tidur di masjid ketika marah dengan istrinya, nggak pernah Pak. Nabi itu kalau marah sama istrinya datang ke masjid, sholat, dzikir, setelah itu apa? Pulang, tidurnya tetap ke rumah. Laki-laki zaman sekarang Masya Allah, marah sama istrinya tidur di masjid, biar kayak soleh. Padahal toleh ini Pak. Toleh nggak benar. Jangan tidur di masjid, tidur di rumah. Rumahnya istri Ustaz, nggak apa-apa, tidur di rumah. Tidur di rumah sana. Ini nggak boleh nggak boleh tidur di luar, nggak boleh. Atau tidur nyewa kamar di hotel nggak boleh. Ini Pak Suryadi, nanti kalau ada laki-laki yang mau tidur di sini tanya dulu ini. Jangan-jangan ada masalah dengan suaminya, istri suruh pulang gitu ya. Jangan boleh tidur di sini. Nah, misalnya. Allahul musta'an. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kadzalik. Jadi, ikhwati hakada demikian ini iyyaki wal kufri. Hati-hati dengan apa? Kufur kepada suami. Jadi kita harus maklum Pak, kalau istri kita itu kufur kepada kita, dimaklumi, didiemin dulu. Kita sibukkan dengan zikir, dengan baca Quran, setelah agak tenang dinasihati. Ini ada ayat seperti ini ada hadis seperti ini, begitu. Nah, kata ini. Yang kemudian nasihatu saminah, nasihat yang ke-8. Yang ke-8, kullu bani Adam khata'afan. Al-afu sajiyatun nabilatun wal i'tirafu bil khata'i fadilatun. Memiliki sifat pemaaf, ini tanda apa namanya itu sajiyah itu maknanya bahasa kita apa ya Pak ya? Sejati lah, gentleman begitu. Kalau wanita memiliki sifat sajiyah berarti dia orang wanita yang lapang dada. Sifat pemaaf itu menenangkan hati, mengenali kesalahan, mengaku maaf. Sikap memaafkan itu merupakan ketinggian dan kemuliaan. Sedangkan mengakui kesalahan ini keutamaan. Jangan malu mengaku salah kalau salah. Dan jangan merasa kita dihinakan ketika kita memaafkan. Jangan. Kalau ada orang berbuat salah, maaf. Kalau ada suami ukhtil muslimah, bila suaminya bersikap kasar, melanggar apa yang menjadi kesepakatan mereka, suka menyakitinya, maafkan, karena memaafkan itu kemuliaan. Kalau seandainya ukhti melakukan kesalahan, jangan malu untuk mengakui kesalahan, karena itu sebuah keutamaan. Nggak ada jeleknya lapang dada dan mengaku salah, itu nggak ada jeleknya, itu kebaikan semua. Kullu bani Adam khata', karena kita tahu tidak ada anak Adam melainkan semua mereka itu salah, berdosa. Wa khairu subulun najah minal khata'i al-i'tiraf. Di antara jalan keselamatan yang paling baik dari sebuah dosa, mengakui bahwa dia salah. Wan nadab, nyesal atas apa yang dia lakukan. Wal ansu fi ikhdarati syekh, yakni apa namanya, wa talabu ta'ali wa adamul insat lil ghaib. Adapun merasa tinggi hati, enggak mau memaafkan, merasa sombong, itu cuma buat merusak. Bahasa kita egois, enggak, jangan dihilangkan. Memang kadang-kadang ketika kita berselisih akan muncul perasaan, aku suami. Istri mengatakan, apa dia tidak tahu, mungkin dia begini begitu karena aku. Ini cepat-cepat dihilangkan. Buat iktiraf dalam diri kita, kenapa Allah beri aku suamiku hari ini begini? Kenapa Allah beri aku istriku hari ini begini? Umar bin Khattab menyebutkan, idza ra'aita ar-rajula kana firasu la yuridu ayyarqibuhu. Kalau kamu melihat seorang penunggang onta atau kuda, ketika kudanya mau ditunggangi dia meronta, tidak mau, fa'lam anna firaqi fi syai', ketahuilah si penunggang kuda itu sedang ada padanya dosa yang dia kerjakan. Jadi kita begitu Pak, kalau kita bertengkar dengan istri kita, ibu-ibu ketika berselisih dengan suaminya, cepat-cepat disadari, kenapa begini nih? Ini pasti ada dosa pada diri saya. Kalau nggak mungkin istrinya nggak bisa dikendalikan. Kalau nggak mungkin suaminya tidak bisa mengendalikan dengan baik rumah tangganya. Wallahu ta'ala alam bisa. Jadi memberikan sifat maaf dan juga mengaku sebuah kesalahan ini sebuah kemuliaan. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau selanjutnya yaitu
Fa'alaiki bijadatil afwi wa yasabilu kirami min uqala ibni Adam. Fa in tayqarati khata'u fala tuqabilil khata'a bimisli bisaddi wal hijrani. Berikan sikap maafmu, karena ini jalan kemuliaan orang-orang yang berakal. Kata beliau selanjutnya, kalau kamu menjumpai kekeliruan itu ada pada diri pasangan hidupmu, jangan dibalas dengan kekeliruan yang lainnya. Karena itu sifat sombong, itu sifat meninggi, itu musibah. Bahkan 2 musibah menimpamu. Musibah pertama musibatul khata', yang kedua musibah inkisar bil i'tidar. Musibah berupa kesalahan, yang kedua musibah menolak kebenaran. Makanya hindari yang seperti ini. Jadi harus dalam keadaan mudah memaafkan, kemudian mudah mengakui kesalahan. Ustaz, saya ini kalau ngaku salah, suami saya makin meninggi. Sabar, didoakan suaminya. Saya nggak salah Ustaz, tapi mengaku salah. Ya, ini yang salah. Kalau nggak salah jangan mengaku salah, tetapi merendah jangan meninggi. Ya, katakan kepada dia, mudah-mudahan kalau memang ada kesalahannya dimaafkan oleh Allah antara aku dengan kamu, itu lebih baik. Kalau masing-masingnya mempertahankan aku yang benar, selesai rumah tangga itu. Ya. Yang berikutnya nasihat yang keberapa? Tasi'ah. Yang ke-9. Yang ke-9, hal ta'rifina ma'alaiki wa ma'alaih. Kenali kedudukanmu di sisinya dan kedudukannya di sisimu. Ma'alaiki wa ma'alaihi. Apa yang ada pada dirimu baginya dan apa yang ada padanya bagimu, dikenali. Karena apabila rahimani, walaupun kadang manusia tidak mengenali ini. Ketika hidup rumah tangga dia tidak memahami apa sih kedudukan suamiku itu bagiku, apa sih kedudukan istriku bagiku. Maksudnya mengenali hak masing-masingnya, Pak. Apa tuh haknya mereka atas kita, hak kita atas mereka. Ini saya rasa tidak perlu diulang karena semua kita sudah tahu ini hak suami istri dan sudah sering diulang-ulang gitu ya. Yang penting kita sama-sama memahami, kenali dulu hak mereka. Niscaya mereka akan mengenali hak kita. Baik, yang berikutnya adalah al-ashir, yang ke-10. Kuni da'iyatan la qadiyatan. Jadikan dirimu sebagai wanita yang mengajak kepada kebenaran. Ini penting bagimu wahai ukhtil muslimah. Saya ulangi bagi anda wahai ukhtil muslimah. Jadikan dirimu sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan. Jangan menjadi pemutus hukum. Karena kita kadang-kadang setelah belajar ilmu agama, kita jadi qadhi. Baru belajar sehari, sebulan atau setahun, langsung jadi qadhi. Pulang dari pengajian, suamiku ini yang aku tahu haram ini, maka nggak boleh lagi ini ada. Berarti kita qadhi kalau begitu. Sedangkan seorang dai nggak begitu. Seorang dai mengatakan, suamiku ini ada ayat seperti ini, Allah mengajakmu begini, Allah memerintahkan begitu. Ternyata dia belum berubah, ulangi lagi. Belum berubah, namanya mengajak. Sampai dia mau atau sampai diputuskan oleh Allah, sudah tidak bisa lagi dia mengucapkan mau ataupun tidak mau. Ini sudah meninggal dunia. Nah, jadikan diri anda sebagai dai kepada anak-anak anda wahai ukhtul muslimah. Jadikan sebagai dai, murabbi, pembimbing. Bukan qadhi, bukan memutuskan. Nah, ini nggak boleh, nggak bisa. Karena kadang-kadang apa yang ada pada dunia anak, orang tua harus mengikutinya selama tidak melanggar apa? Syariat. Maka seorang ayah, seorang ibu jangan menjadi qadhi begitu saja. Dia mesti menjadi dai, ajak dulu. Demikian pula seorang laki kepada istrinya, jangan menjadi qadhi, jangan menjadi pemutus hukum. Enggak, pokoknya aku suami, taat sama aku. Kalau enggak, awas. Nah, ini qadhi kalau gini, Pak. Kalau dai enggak begitu. Kalau dia mau, istriku, engkau keliru. Ini letak kekeliruanmu, ini ayatnya, ini hadisnya. Hendaklah kau kembali kepada Rabbmu. Ternyata dia mau kembali, ulangi lagi. Lihat Nuh kepada istrinya, dia menjadi dai. Lihat Asia kepada suaminya. Siapa suami Asia, ibu-ibu? Fir'aun. Nah, ini ingat nasihat saya buat ibu-ibu sekalian, buat ukhtil muslimah. Ingat, Fir'aun itu orang yang paling jelek, paling rusak, paling busuk akhlaknya. Pokoknya makhluk dari kalangan manusia yang paling buruk, Fir'aun. Tapi lihat bagaimana Asia berbuat kepada Fir'aun. Lalu kita lihat ibu dan sekalian, suami-suami para suami-suami anda wahai ukhtil muslimah,
Apakah suami Anda lebih jelek daripada Fir'aun? Lebih buruk daripada Fir'aun? Lebih rusak daripada Fir'aun? Jawabannya tidak. Tapi pertanyaannya, kenapa terkadang para wanita memperlakukan suaminya lebih daripada Asia memperlakukan siapa? Fir'aun. Saya ulangi, kenapa para wanita kadang-kadang memperlakukan suaminya lebih dibandingkan Asia kepada Fir'aun? Padahal Asia suaminya itu orang-orang yang paling jelek di muka bumi. Bukankah Asia itu sabar, santun, mengajak kepada kebaikan? Alaysa kadhalik? Begitu kita pula ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Istri daripada Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, contoh wanita-wanita yang paling jelek di muka bumi ini. Disebutkan oleh Allah dua-duanya penghuni neraka. Tapi lihat, Nuh dan Lut mendakwai dengan santun, dengan baik, mengajak yang lemah lembut. Tapi kadang-kadang kita sebagai laki-laki memperlakukan istri kita yang tidak sejelek istrinya Nuh, tidak seburuk istrinya Lut. Tapi kadang kita perlakukan mereka lebih daripada istrinya Nuh dan Lut. Maka saudara kaum muslimin rahimani wa Allah, ingat, jadikan diri kita da'iyah, jangan qadiyah. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbik, serulah ke jalan Rabbmu bil hikmati, caranya dengan hikmah. Apa hikmah itu, Ibu? Muwafaqatus syariah wal din, dengan kelemah lembutan dan sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara nasihat yang baik, dalil. Wajadilhum billati ya ahsan. Kalau dia menolak, boleh didebat dengan debatan yang baik. Ketika debatnya udah debat kusir, diam, jangan diteruskan. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Hendaklah engkau, wahai Musa dan Harun, katakan kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, semoga saja dia bisa ingat kemudian takut kepada Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu sekalian, Musa dan Harun yang dihadapi adalah orang yang paling jelek di muka bumi ini. Tetap Allah katakan kepada Fir'aun itu ucapan yang lemah lembut. Lemah lembut. Cuman kadang-kadang kita demikian memperlakukan istri lebih daripada Fir'aun. Kita bentak, kita hardik dia, tidak jarang kita pukul mungkin. Sebagian laki-laki naudzubillah memukul, menempeleng istrinya. Padahal istrinya ini bukan Fir'aun dan dia bukan Musa. Artinya suaminya bukan Musa. Begitu pula kebalikannya, ibunda atau wanita-wanita bukan Musa, bukan Isa, bukan Musa dan Harun. Suaminya bukan Fir'aun. Mestinya seorang wanita tidak boleh bersuara tinggi di hadapan suaminya, enggak boleh. Yang santun, yang lemah lembut kepada suami mereka. Wahadin nasihat azimah, ini nasihat yang baik. Jadi ajak mereka dengan lemah lembut, suamiku, mari sholat. Kalau nggak mau, ya sudah, ingatkan dengan dalil-dalil. Ingat, meninggalkan sholat itu bisa kufur. Jangan berkata, aku nggak sudi lagi dengan kamu nggak pernah apa? Sholat. Ya selesai sampai di situ. Tapi mestinya dengan lemah lembut, dengan perkataan yang santun. Kemudian yang berikutnya yang berapa? 11. Nah, au hadiyata asrah. Yang ke-11, al-hadiyata asrah. Kuni lau ummatan yakun laki abdan. Yakun laki abdan. Kuni lau ammatan yakun laki abdan. Ukhtil muslimah, di hadapan suamimu jadikanlah dirimu seolah-olah budak wanita baginya. Seolah-olah ya. Niscaya engkau akan jumpai suamimu menjadi budak bagimu. Masya Allah. Ini nasihat agung nih. Ya. Dulu ada seorang wanita. Ini perumpamaan, bukan berartinya apa? Isi jadi budak bukan. Maksudnya berkhidmatlah kepada suamimu dengan khidmat yang baik. Nanti engkau akan dapati suamimu akan jauh lebih berkhidmat kepadamu. Karena tabiatnya laki-laki begitu. Tabiatnya laki-laki itu, dia diperlakukan atau dilayani dengan cara yang baik, maka laki-laki ini akan memberikan yang terbaik. Bapak ikhwati rahimani Allah, ada ungkapannya orang-orang saleh di zaman dahulu. Fa idza arafa rajulun anna khairu awanin lirrajuli huwa zauzatu aw imratu. Sungguh kalau orang mengetahui teman terbaik dan terkuat bagi seseorang adalah siapa? Istri. Berapa banyak orang sukses dari tangan seorang wanita? Alaysa kadzalik? Berapa banyak orang yang bersedih hatinya menjadi terhibur karena seorang wanita? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi panik, Khadijah datang dan berkata dengan kelemah lembutannya, dengan kesantunannya,
dengan pelayanannya, menjadikan Nabi melayani Khadijah dengan pelayanan yang terbaiknya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Maka para wanita, ingat dengan firman Allah dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan. Bukankah perbuatan baik itu tidak akan dibalas oleh Allah kecuali kembali kepada pelakunya dengan kebaikan juga? Iya. Dia kembali kepada kebaikan. Kalau kita berbuat baik kepada istri kita, ini buat bapak-bapak demikian. Kalau kita ingin istri kita berbuat baik kepada kita, kita jadikan diri kita terbaik. Niscaya para wanita kan berbuat baik kepada kita. Dzakara sahibu kitabil aqdil farid, inna imra'ata qalat li ibnati lailata ursiya. Disebutkan dalam kitab Abdul Farid, ada seorang ibu menasihati anak wanitanya di malam pengantinnya, ya baniya, ya bunyati, wahai anak wanitaku tersayang, lau taraktul wasiyata li ahadin li khusdi adabin aw li karami hasbin la taraktuha laki. Kalau seandainya ada sebuah wasiat yang patut kutinggalkan, kalau ada seandainya sebuah nasihat yang patut kuberikan, maka itu yang pantas kuberikan untukmu. Nasihat beliau yang pertama di antaranya yakni yang tadi itu, kuni lahu ammatan yakun laki abdan. Jadikan dirimu seolah-olah budak di hadapan suamimu, niscaya suamimu akan menjadi budak bagi dirimu. Cintai dia, niscaya dia akan mencintaimu. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Di antara nasihat yang lainnya, fa khusnus sahabati bil qanaati. Fa khusnus sahabati bil qanaati, teman yang paling baik adalah engkau temani suamimu dalam keadaan hidup qanaah. Nah, wanita, ini nasihat buat Anda, bahwa para wanita, orang jadilah orang yang qanaah. Jangan suka menuntut yang di luar kemampuan apa? Suami. Tapi suami harus sadar, jangan suami selalu minta istrinya apa? Qanaah terus. Kadang suami begitu. Suaminya pulang membawa makanan, mie, qanaah ya mie, hari ini nasi goreng. Besok mie qanaah, nasi uduk lagi. Besok lagi qanaah lagi dengan peyek saja, misalnya begitu. Ya tidak demikian qanaah. Qanaah itu maksudnya, ya kalau memang tidak ada, ini berbeda. Yang jadi masalahnya ketika orang punya, kemudian dia tidak memberikan yang terbaiknya. Misalnya istri suruh qanaah, jalan kaki ke masjid ya nih. Tapi ternyata tiba-tiba dia beli kendaraan yang mewah. Ini aneh. Istri suruh jalan kaki qanaah, dia beli kendaraan yang mewah. Ini aneh. Ini penyimpangan. Nah, makanya kalau bilang, ingat kata beliau tadi, wahai para istri, jadikanlah dirimu wanita yang apa? Qanaah. Kemudian kata beliau juga, wala ta'sina lahu amrana, wal hida inda manamihi. Maksudnya ketika dia tidur jangan berisik. Jangan berisik di saat dia apa? Tidur. Ini etika istri kepada suami loh, Pak. Jangan ganggu suaminya kalau lagi apa? Tidur. Ya biarin suaminya tidur. Selama belum datang waktu apa? Biarkan dia tidur. Bangunkan kalau memang sudah pantas untuk dibangunkan. Karena sebagian para istri enggak begitu. Suami baru mau tidur, sudah dibangunkan, bangun. Saya mau pergi ke pasar. Temani saya, ya kasihan suaminya. Biarkan dulu, kan pergi ke pasar bisa ditunda. Nah, yang semisal daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kata beliau selanjutnya yakni ya wa ta'ahudu li waqti ta'ahud li waqti ta'ami. Berikan perhatian khusus buatnya di waktu makannya. Maksudnya di sini ta'ahud, jangan ganggu dengan hal-hal yang tidak menyenangkannya. Ini kebiasaan jelek wanita. Kadang-kadang suami baru ngambil makan, si wanita udah berkata misalnya, kalau ada seperti ini, Bi, nanti habis makan, jangan lupa ya Bi ya, angkatkan yang di sini dibawa keluar sana. Ini belum makan. Si istri udah bilang nanti habis makan. Nggak jadi makan si suaminya. Itu nggak disukai. Makanya mana ta'ahud. Ketika dia sedang makan, jangan diceritakan yang jelek-jelek. Sedang makan cerita, Tadi Bi Umi ke pasar, Masya Allah, lihat orang ketusuk pisau tangannya seperti ini. Lagi makan, nggak pas. Kalau lagi makan diceritakan yang baik. Gimana Bi, lezat atau tidak? Kan gitu, itu baru benar. Suaminya mengucapkan apa? Lumayan, kan gitu ya. Harusnya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, tidak seperti itu. Ini penting. Kemudian kata beliau selanjutnya yaitu la ta'sina lahu amran. Jangan pernah engkau selisihi perintahnya. Tadi sudah kita sebutkan di awal.
Baik, kita lanjutkan nasihat yang berapa? Saniyata asrah, 12. Qad takunul ghiratu 'adatan syarirah. Qad takunul ghirah 'adatan syariratan. Kadang-kadang engkau harus tahu, cemburu itu kalau berlebih-lebihan itu jelek. Tapi kalau enggak cemburu itu juga sakit. Wanita harus punya sifat apa? Wanita yang paling baik kata Umar, khairun nisa'i ghairatun fi nafsiha. Wanita paling baik bagimu wanita yang punya sifat pencemburu. Jadi kalau bapak punya istri pencemburu, harus bersyukur kepada Allah. Tapi kalau cemburunya berlebihan itu jelek. Cemburu berlebihan itu contohnya suami baru berangkat kerja 10 menit ditelepon, sudah sampai mana Bi? Masuk kerja 20 menit ditanya lagi, udah di meja kantor belum Bi? Masya Allah. 2 jam kemudian ditelepon lagi ngapain Bi? Masya Allah lah. Jam sekian belum pulang, sudah sampai mana kok belum pulang-pulang? Sampai rumah pertama kali dibuka handphone, coba lihat handphonenya. Masya Allah lah. Kantongnya dicari kalau ada suratnya apa segala macam. Minyak wanginya dicium-cium, kok kemarin minyak wanginya nggak sama dengan ini? Mulai. Ini cemburu yang berlebihan. Nggak boleh. Wanita itu cemburu yang wajar saja. Ya kalau dia cemburu, kalau dia mendengar suaminya sedang telepon, ternyata suara teleponnya wanita, ya cemburu benar. Harus cemburu. Kalau ternyata malah, oh silahkan Bi, nggak apa-apa. Silahkan telepon-teleponan saja. Ini musibah ini wanita seperti ini. Bapak harus ngambil ayat kursi, bacakan di telinganya. Karena mungkin dia sedang memasukkan setan gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya harus punya rasa cemburu kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kecemburuannya jangan berlebihan. Kalau sallallahu la ahadun aghyaru minallahi walidzalika urimal fawahisa ma dhara minna wa ma batana. Yani tidaklah seseorang memiliki tidak ada sesuatu yang lebih cemburu dibandingkan Allah Ta'ala. Oleh karena itu Anda jumpai Allah haramkan zina. Karena seharusnya itu hanya untuk istrinya atau suaminya. Jadi kalau memang cemburu itu ada, wajar. Karena Allah juga karena Allah juga punya sifat, maksudnya. Karena Allah juga punya sifat apa? Cemburu. Allah punya sifat cemburu. Nah, cemburu terutama ketika pasangan hidupnya melanggar syariat. Kalau si istri menjumpai suaminya, kan ada jenis laki-laki naudzubillah. Kalau sudah di rumah, masya Allah, di depan TV aja. Kalau enggak di depan game ya Pak ya namanya, main game dengan PlayStation atau apalah namanya itu, sibuk itu. Hari libur istrinya masak, dia asyik itu saja. Kalau istrinya nggak cemburu, yang tadi itu yang termasuk ini Bu. Kalau istrinya nggak cemburu dengan PS-nya itu, ini sakit berarti istrinya. Dia harus cemburu. Mestinya kalau udah di rumah ya jangan TV yang dipegang, jangan TV yang dilihat, ya istrinya lah dilihat itu. Berubah nggak ini kulitnya istrinya ini, keriput nggak, dilihat lah. Diperhatikan, kan itu tanda bahwa dia mencintai siapa? Sebagian orang masya Allah dengan mobilnya, pagi siang malam mobil ya, pulang kerja mobil, berangkat kerja mobil, hari libur mobil. Istrinya mobil dimandikan tiap hari, si istri nggak pernah dimandikan. Ibu-ibu kalau nggak cemburu, saya insya Allah saya bawakan air rupiah besok Bu. Nah benar. Makanya bunda sekalian rahimahullah, ini kita katakan nggak boleh, harus punya sifat cemburu, tapi tidak boleh berlebihan di dalam kecemburuan. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kalau aku melihat istriku ada di depan rumah, maksudnya dia menunggu seseorang, bukan aku, niscaya pedang ini kuletakkan di lehernya lebih kusukai. Kata Nabi kepada para sahabat, apa kamu heran dengan cemburunya Sa'ad? Aku itu lebih cemburu dibandingkan Sa'ad. Kata Nabi SAW, dan Allah itu zat yang punya sifat cemburu. Wah, maka cemburu itu boleh. Bapak-bapak kalau menjumpai istrinya cemburu, maka diantara tipsnya, ketika seorang istri itu cemburu, kata para ulama ini, i'ti ilaiha hadiyatan. Obat yang paling baik buat istri yang cemburu itu diberi hadiah. Dikasih hadiah, ini bukan nyogol loh ya, hadiah. Dikasih hadiah, kemudian diberikan nasihat, dibacakan Quran. Dan yang terakhir kata Syekh Utsaimin, istri yang cemburu itu diajak untuk rehlah. Istri yang cemburu itu kalau ketika cemburu bolehlah, insya Allah akan menghilangkan apa? Kecemburuannya. Wallahu a'lamu bishawab. Yang sedikit ini saya mohon maaf, kurang lebihnya akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.